Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu dengan saya dan mudah-mudahan tidak bosan ya bertemu dengan saya. Masih dalam podcast KPTK di serial KPTK punya pelatihan ya teman-teman. Di serial KPTK punya pelatihan ini KPTKers bisa tahu lebih banyak terkait dengan pelatihan-pelatihan apa saja sih sebenarnya yang dibuat oleh KPTK di tahun 2023 ini. Ya, untuk kali ini, di episode kali ini kita akan bercerita atau berbagi informasi terkait salah satu pelatihan yang menurut saya keren ya. Menurut saya keren terkait dengan rumput laut ya. Judulnya adalah pelatihan diversifikasi produk olahan rumput laut. Ya, untuk itu kami sudah mendatangkan tamu yang sangat luar biasa. Ya, beliau adalah seorang WI dari KPTK. Namanya Ibu Risna Amriani. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu. Bagaimana Ibu? Kabarnya sehat? Alhamdulillah Ya, sehat. alhamdulillah sehat. Kelihatan sih dari wajahnya selalu Ceria-ceria ya. ceria, berbinar-binar. Saya biasanya akrabnya sih panggilnya dengan Ibu Princess. Ya, kali ini kita akan bercerita banyak ya, seperti apa sih sebenarnya pelatihan diversifikasi produk olahan rumput laut ini. Karena kalau terkait dengan rumput laut, saya itu kepikirannya selalu cuma ke agar-agar saja, Bu, ya. Agar-agar Kalau ya. dengan rumput laut, pikirannya itu agar-agar aja itu. Selalu dengan makanan-makanan yang segar-segar atau minuman yang segar gitu, Bu. Ya, baik Ibu, Bu Risna, kita lanjut ini terkait dengan pelatihan diversifikasi produk olahan rumput laut. Seperti apa sih sebenarnya pelatihan ini, Bu? Ya, oke, terima kasih Mas Januar. Jadi pelatihan diversifikasi produk olahan rumput laut itu kemarin itu kan di episode berikutnya kita udah menjelaskan ya terkait dengan pelatihan diversifikasi produk olahan ikan berbasis surimi, kemarin ya, dan turunannya. Nah kali ini kan kalau ikan semua, padahal kan di hasil perikanan itu kan bukan hanya hewan laut ya, bukan hanya ikan, udang-udangan dan seterusnya, itu bukan hanya itu, tetapi ada juga tumbuhan lautnya. Nah tumbuhan lautnya salah satu adalah rumput laut. Dengan potensi Indonesia yang luar biasa kayanya, potensi rumput laut yang luar biasa, beberapa daerah-daerah itu luar biasa potensi rumput laut kita, sehingga kita perlu melakukan pengembangan, melakukan keanekaragaman produk hasil dari rumput laut ini sendiri. Nah di samping itu, di capaian pembelajaran pada fase F itu juga di situ ada diversifikasi olahan perikanan, hasil perikanan. Nah salah satu hasil perikanan ini adalah rumput laut tentunya. Nah inilah yang menginspirasi kita semua, masukan juga dari teman-teman guru kita. Ayo kita lakukan pelatihan diversifikasi olahan rumput laut. Nah, diversifikasi olahan rumput laut itu kan banyak ya Mas Januar ya. Nah kali ini jadi ada 3 tuh produknya. Kita bisa membuat agar yang Mas Januar tadi yang kenal itu ya, yang umum ya. Gitu kita di rumah mau bulan puasa kita bikin apalagi ini udah bulan puasa, kita buat sup buah, tidak sah lah kalau tidak ada agar-agarnya ya. Nah, edible film ini itu sebagai kemasan primer. Jadi dia melindungi bahan pangan ya, jadi berfungsi sebagai kemasan gitu. Jadi yang penting yang pastinya ramah lingkungan lah. Pokoknya pelatihan ini keren. Betul. Ini teman-teman KPTKers, seperti yang saya sampaikan tadi di awal ini, pelatihan ini sepertinya keren dan ternyata memang keren ya. Yang sesuai dengan isu-isu yang belakang ini yang selalu hadir ya, Bu, yang selalu kita gembor-gemborkan ya, bagaimana apalagi mengelola sampah, terutama sampah plastik yang sangat lama untuk bisa terurai. Ya. Jadi sekarang ada opsi lain KPTKers selain dengan menggunakan kemasan dari plastik, tapi di sini kita akan belajar bagaimana menggunakan kemasan yang ramah lingkungan. Tadi disampaikan sampai mungkin kemasannya bisa dimakan gitu, Bu ya. Iya. Jadi itulah kenapa kerennya pelatihan ini dan kenapa teman-teman KPTKers wajib untuk daftar dan ikut pelatihan ini. Ya, kalau saya memetik tadi ya, Bu Risna, yang menjadi latar belakang kenapa pelatihan ini kemudian diangkat. Yang pertama terkait dengan sumber daya kita yang melimpah di luar sana ya,
Bu, terutama sumber daya laut kita. Selain ikan, tumbuhan laut juga ada, ya. Karena kemarin kita sudah berbicara terkait dengan olahan ikan, Ya. jadi sekarang kita berbicara terkait dengan Rumput olahan yang laut. lain yang dari laut ini. Rumput laut atau tanaman laut ya, yang bisa kemudian digunakan untuk membuat produk-produk yang nantinya bisa digunakan, dan satu lagi ramah lingkungan. Itu sebenarnya yang titik kritisnya Ya, yang siap. disampaikan di situ. Mantap sekali ini Bu Risna. Ya, terkait dengan pelatihan ini Bu, sebenarnya modalnya seperti apa sih nanti pada saat pelatihan? Ya, jadi nanti teman-teman, karena di materi itu kan kita ada pondasi materi ya. Saya kira Ya, ada untuk semua pondasi materi-pondasi ya. ini ya sama ya untuk Ya. semua pelatihan yang ada di BPPMPP KPTK. Kemudian ada untuk pelatihan teknisnya ya. Ya. Utamanya kita ke praktek. Jadi bagaimana kita membuat karagenannya, kemudian Ya. dari karagenan itu kita olah menjadi edible film. Nah, itu akan kita lakukan secara tatap muka. Jadi daring, tatap muka. Kemudian setelah tatap muka ini teman-teman guru juga akan kita bawa ke tempat ke industri. Oh, Jadi untuk ada melakukan industrinya, magang magangnya industri. nanti Bu ya. Ya. Kita akan magang industri selama 50 JP di sana. Langsung melihat juga ya, mudah-mudahan ini kami sedang melakukan upaya-upaya dengan industri, memang ke industri karagenannya langsung. Jadi sebenarnya langsung. Selain edible, banyak Iya. hal yang bisa kita lakukan dengan basisnya adalah karagenan ini. Nanti teman-teman juga kan Iya. mendapatkan informasi yang lain di industri, Iya. Pak Januar. Jadi nanti akan ada daringnya dulu, kemudian Ya, ada luringnya di kita sana, mungkin praktek. bisa diperkuat dengan praktiknya Ya, yang seperti membuat produk yang seperti kita bicarakan Ya, tadi ya. betul. Kemudian diperkaya lagi pengalamannya di industri ya, Betul, industri betul. nanti yang mengolah karagenan itu. Jadi selain apa yang dipraktekkan pada saat luring nanti, mungkin di industri bisa melihat sebenarnya ini karagenan ini sebenarnya bisa jadi apa lagi sih Ya, sebenarnya. boleh. Jadi Ya. semakin memperkaya pengetahuan dari Iya. teman-teman KPTKers, Bapak Ibu guru yang menjadi peserta pada pelatihan ini. Gitu ya Bu ya. Siap. Ya. Oke Bu, terkait ini lagi berapa JP sih semuanya? Itu kemarin itu kita set 100 JP Sekitar 100 ya, JP ya, 100 Bu. JP, kemudian ada magangnya 50 Magangnya JP. 50 JP. Ya. Ya. Tapi setelah itu ada UKK-nya juga nggak nanti Bu ya? Ada UKK-nya juga. UKK-nya ya? Jadi nanti peserta akan mendapatkan 3 sertifikat. 3 sertifikat dari ya? balai, Ya. kemudian sertifikat dari industri pada saat tempat magangnya, kemudian sertifikat UKK. Ya. Kalau lulus Bu ya. kalau lulus. Nanti yang di UKK-kan ini karagenannya ya. Karagenannya yang di UKK-kan. Ya. Oke, berarti mereka apa yang dipelajari, materi-materi itu sangat terkait erat dengan apa yang akan diuji kompetensikan nantinya. Siap, pastinya Jadi, seperti itu. Ya, teman-teman KPTKers yang kemudian nanti ikut terlibat, tersaring masuk menjadi peserta, harus mengikuti pelatihan ini dengan betul-betul ya. Betul-betul serius, walaupun sebenarnya seriusnya itu tapi sambil dinikmati gitu Bu ya, karena kayaknya asik ini kalau pelatihannya. pelatihan pengolahan itu pokoknya nyantai. Selalu asik Bu ya. Ada cemilan-cemilannya sambil makan ya. Jadi kita buat itu pasti ada makan-makannya gitu. Ada makan-makannya. Seperti itu. Ya. Sangat tapi menarik itu sekali. Pak Januar ada syaratnya juga. Oh, ada syaratnya juga. Ya. Kalau di KPTK kemarin kan kita udah membagi pelatihan dasar, menengah, lanjutan gitu. Ini masuk pelatihan lanjutan. Oh, sudah masuk lanjutan. Iya, jadi kita udah buat produk yang ramah lingkungan ya. Ini kita sudah masuk lanjutan. Nah, olehnya ada persyaratan khusus. Oh, ada persyaratan khusus ya. Itu bagi teman-teman yang telah mempunyai sertifikat, telah pernah mengikuti pelatihan diversifikasi olahan rumput laut, boleh mendaftarkan diri. Dan kemarin kan kami juga udah pernah melakukan, teman-teman kami berikan pelatihan terkait dengan tepung agar. Oh iya. Udah kita buat. Kemudian dari tepung agar ini membuat lagi produk kreatif yang lainnya. Kemarin udah dilakukan. Nah, itu terbuka kesempatan lagi teman-teman yang udah pernah mengikuti, tunjukkan sertifikat dari KPTK, udah mengikuti pelatihan dasar kemarin, kita sekarang boleh ikut untuk lanjutannya. Tapi kalau teman-teman misalnya bukan peserta kita kemarin, tetapi punya sertifikat telah mengikuti, itu boleh juga. Mungkin nanti kita mereka seleksi, sudah mengikuti pelatihan-pelatihan sebelumnya di luar, di tempat lain gitu Bu ya. Boleh. Tetap bisa. Jadi itu dibuktikan dengan sertifikat. Dibuktikan dengan sertifikat ya. Jadi itu KPTKers ya. Jadi pelatihan ini sebenarnya pelatihan lanjutan. Ya, pelatihan dasarnya sudah dilakukan sebelumnya oleh KPTK, atau mungkin teman-teman KPTKers sebelumnya sudah
pernah mengikuti pelatihan-pelatihan dasar serupa di luar sana dan dibuktikan dengan sertifikat, nanti bisa ikut mendaftar untuk ikut pelatihan lanjutan ini. Silahkan disiapkan semua semua kelengkapannya ya teman-teman. Karena itu akan menjadi syarat untuk bisa diikutkan atau tersaring masuk pada pelatihan ini. Kotanya ada berapa orang sih, Bu? 20 orang. Ada 20 orang. Ya, itu diingat ya, 20 orang untuk seluruh Indonesia. Terbatas. Terbatas ya. 20 orang seluruh Indonesia. Jadi siap-siap ya teman-teman KPTkers ya, supaya bisa ikut mendaftar atau ikut tersaring nanti pada pelatihan ini. Ya, ini Bu, kalau terkait dengan materi-materinya nantinya ada yang spesifik nggak yang akan disampaikan nantinya? Kalau untuk materi-materinya itu untuk kekaragenan ya. Kekaragenan ya. Mengarah Ya. kekaragenan kemarin ya, kita bagaimana menerapkan GMP, Ya. ya bagaimana kita mengendalikan bahan baku, kemudian bagaimana mengendalikan limbah, kemudian bagaimana membuat ATCC-nya, kemudian CRC-nya dan RC-nya nanti itu udah kekaragenannya ya. Kemudian bagaimana nanti kita membuat edible film ini. Nah, itu edible film Iya. itu. Nah, seperti itu. Nah, karena kan ini kan sebenarnya panjang durasi waktu yang dibutuhkan. Olehnya nanti kami akan padatkan itu pada saat kita kegiatan sinkron dan asinkronus. Oh nanti. iya. Karena itu kan Iya. ada karena kan kita Ada pada menggunakan saat flip ya. daringnya nanti Bu ya. Iya, Sinkron jadi asinkron. ada kegiatan asinkron dulu, kemudian Iya. kita ketemu di sinkronnya. Si sinkronnya, ya. Jadi itu benar-benar Iya. padat. Jadi banyak LK yang harus dikerjakan oleh Oh, iya, teman-teman iya, di iya. sana, sehingga nanti pada saat kita bertemu kita bisa betul-betul mengefektifkan waktu. Tidak Oh, ada iya. lagi teori, pada saat kita bertemu Semuanya kita langsung udah praktik, praktek. ya. Gitu. Ya, betul, Ya, luar biasa. seperti itu. Berarti menggunakan metode flip classroom. Ya. Kemudian di sana nanti akan diperkaya dulu mungkin terkait dengan pengetahuan teman-teman KPTkers. Setelah itu pengetahuan-pengetahuan itu yang akan digunakan untuk masuk ke praktiknya nanti Ya. pada saat bertemu di luring Bu Ya, ya. betul. Oke sih Bu, ini sangat menarik sekali dan keren ya. Menarik sekali dan keren. Selain Ibu Risna sendiri, siapa saja sih sebenarnya akan terlibat di kelas ini yang Baik. akan menjadi pengajar nantinya? Ya, tentunya Widya Suara dari Ya. BPPM KPTK, ya ada Mbak Santia, kemudian ada juga nanti kami bekerja sama dengan Politeknik Negeri Pangkep. Oh, Politeknik Iya, Negeri. Berarti kita melibatkan bekerja sama. universitas juga Iya, Bu ya? karena kalau di balai kan Iya. kita masih terbatas dengan Iya. Widya Suara ya. Oh, Olehnya iya, kita iya. bekerja sama. Selain itu juga kan kita melakukan kolaborasi dengan perguruan tinggi vokasi. Oh iya, perguruan Ya. tinggi vokasi ya. Ya, sehingga nanti bisa hasilnya lebih maksimal. Tentunya untuk KPTkers ya, teman-teman Iya. guru yang selama ini mungkin waduh, pelatihan apa sih lagi yang akan dibuat Iya. oleh KPTK gitu, yang benar-benar yang memang mereka butuhkan. Dan kami juga udah melihat dari capaian pembelajaran yang ada pada fase F ini. Seperti itu Pak Januar. Oke, ini sangat keren sekali ini sebenarnya. Membuat kemasan yang saya tangkap tadi itu bisa membuat kemasan yang kemudian bisa dimakan. Ya, Ya, ramah lingkungan lah ramah intinya. lingkungan. Iya. Jadi kedepannya harapannya kita tidak lagi terlalu berkutat dengan sampah-sampah plastik yang susah diolah nantinya. Siap. Jadi selain ini akan menjadi produk nanti pada saat pelatihan, harapannya nanti pada saat di sekolah teman-teman atau Bapak Ibu guru bisa juga menciptakan produk-produk yang sama Bisa. atau dengan basis dari apa yang sudah didapatkan pada saat pelatihan gitu. Bisa jadi dari agar, dari karagenan, ya, Iya. dari alginat, gitu. Iya. Silahkan teman-teman berkreasi mengembangkan seluruh potensi yang ada di sekolah, utamanya bagaimana pengembangan potensi lokal. Oh iya. Jadi kearifan lokal, Kearifan ya lokal. karakteristik daerah kan berbeda-beda Iya. tuh ya Pak Januar, Dan ya sumber daya berbeda-beda. apa yang banyak di daerahnya gitu Bu Silahkan ya. dikembangkan. Nah, kalau untuk beberapa wilayah sih Maluku, Sulawesi, Iya. ya rumput laut memang Iya. yang masih banyak Oh iya, ya masih banyak, teman-teman Bu, ya. yang di Maluku sana itu Iya. ya luar biasa Dan rumput kualitasnya lautnya. juga masih Iya, bagus Bu ya, iya. karena perairannya masih tidak terlalu banyak terkontaminasi. Betul, iya, Iya. iya. Makanya kalau di KPTK itu di setiap tahun pastinya kita ada juga pelatihan rumput laut. Oh, iya, Ikut iya, juga iya. rumput lautnya. Iya. Harapannya juga sekolah nanti bisa mengembangkan lagi menjadi produk-produk yang mungkin punya nilai jual Iya, nantinya, Bu ya. pastinya Didukung seperti juga itu. kan kalau tidak salah nanti kemungkinan apakah ada disisipkan materi terkait dengan kewirausahaan Ada, atau apa? Ada juga ada, ya? pastinya Berarti ada, sangat iya. didukung Itu ini, Bu, masuk di ke pondasi materi-materi. materi Oh, di KPTK. pondasi Iya. materi, Bu. Ya, luar biasa. Ingat teman-teman KPTkers, ini akan sempurna lagi pengalaman Bapak
ibu atau teman-teman KPTK nanti pada saat mengikuti pelatihan ini. Makanya teman-teman nanti silahkan pantengin terus medsos kami di Instagram bppmpvkptk.kemendikbud, begitu pula dengan di Facebook kami, dan jangan lewatkan serial KPTK punya pelatihan di podcast KPTK. Saksikan YouTube kami bppmpvkptk.kemendikbud, jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya teman-teman. Bu, ini pelatihannya rencana akan diadakan di rentang bulan berapa sih sebenarnya? Mei Ya. Juni. Di Mei Mei, dan Juni. Juni. Ya, itu ingat ya teman-teman KPTKers, tunggu di Mei sampai Juni nantinya. Ya, sekitar itu akan diadakan pelatihannya. Jangan lupa persiapkan semua apa yang dibutuhkan untuk ikut pelatihan ini. Yang penasaran nanti ingin ketemu dengan Ibu Princess, ya di sana nanti waktunya KPTKers ya. Jadi jangan dilewatkan. Ya, oke Ibu Risna, sangat menarik sekali perbincangan kita Terima kasih, kali saya ini menarik. dengan tawaran apa Bu? Pelatihannya yang sangat keren ini. Ya. Keren sekali. Karena sesuai dengan isu-isu kita yang belakangan ini, pemanasan global, kemudian lingkungan yang rusak, ya itu dijawab dengan salah satu pelatihan yang diadakan oleh KPTK. Ya, oke teman-teman KPTKers, sebelumnya mungkin kita tutup Bu, ada yang ingin disampaikan kepada KPTKers ini terkait dengan pelatihan ini, silahkan Ibu. Oke, baik. Mudah-mudahan dengan pelatihan ini bisa menambah profesionalisme teman-teman guru kita ya, KPTKers di seluruh Indonesia. Ada perubahan-perubahan pola pikir yang bisa kita lakukan. Bagaimana merubah mindset kita dari kurikulum yang lama ke kurikulum sekarang, kurikulum merdeka. Kemudian bagaimana kepemimpinan pembelajaran, bagaimana berwirausaha, bagaimana mengembangkan teaching factory di satuan pendidikan masing-masing. Kemudian satu hal, ayo kembangkan potensi daerah kita masing-masing dengan memaksimalkan potensi lokal yang ada di daerah sekitar kita. Gitu aja Pak. Ya, terima kasih sekali Bu Risna, sangat luar biasa. Ayo tingkatkan potensi yang ada di sekitar kita ya teman-teman. Karena mungkin di sekitar kita tuh ada banyak hal-hal yang mungkin bisa dikembangkan, bisa dimasukkan di dalam kegiatan pembelajaran. Sumber daya, baik itu mungkin dalam bentuk apalah ya. Yang kemudian bisa menjadi produk-produk yang punya nilai jual ya nantinya, yang bisa aku bilang terlalu banyak. Langsung saja ditutup nih, nanti teman-teman yang edit Ki. Bisa dikata-kata Pak Januar. Ya nggak bisa kata-kata. Oke, sip. Oke, KPTKers, itu tadi yang sudah disampaikan oleh Bu Risna terkait dengan pelatihan diversifikasi produk olahan rumput laut. Iya, jangan dilewatkan ya KPTKers. Oke, terima kasih Bu Risna sudah menjadi tamu Mas di Januar. tempat kami. Ya mudah-mudahan ada kesempatan kita bertemu kembali ya Bu. Siap, ya. terima kasih. Oke, teman-teman, terima kasih atas segala perhatiannya. Sampai bertemu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.